Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Sungguh bahagia kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kiranya program All by Grace ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang memampukan kami bisa setia sampai pada saat ini dan kami boleh mengikuti program All by Grace saat ini. Tuhan, berkasih karunialah kepada kami sekali lagi dan kami akan benar-benar boleh dimengertikan. Apapun yang kami dengar kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi seseorang yang benar dengan sangat jelas mengerti untuk melakukan kehendak Tuhan dengan sesuai dan bagaimana kami boleh menjalaninya dengan sesuai, berakhir dengan sesuai. Dan kami bisa benar-benar memuliakan nama Tuhan, menjadi kesaksian bagi hidup banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kau ambil alih waktu berikut ini, Engkau sendiri akan menguduskan, menyucikan hamba-Mu ini sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Dan kami semua pemirsa All by Grace sekali lagi boleh memberikan hati untuk mendengar dengan baik sehingga bisa melakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan waktu berikut ini, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya
kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, di tangan-Mu, Tuhan. Ada seorang asisten rumah tangga yang bekerja untuk sebuah keluarga. Dia adalah seorang yang rajin dan suka bekerja. Jarang sekali melihat dia bersantai. Suatu hari nyonya rumah memintanya untuk segera menggosok baju si anak karena hendak dipakai untuk acara sekolah di hari yang sama. Dia berkata iya, namun dia melakukan terlebih dahulu pekerjaan yang lain seperti menyapu, mengepel, membersihkan kamar, dan memasak. Di saat dia sedang memasak di dapur, si nyonya bertanya kepadanya terkait baju si anak. ART itu dengan spontan menjawab, "Oh, belum sempat. Karena sedari tadi saya menyapu, mengepel, bersihkan kamar, dan sekarang lagi masak." Nyonya itu berkata bahwa baju itu penting karena akan dipakai untuk acara sekolah. Dan sekarang mereka sudah mau pergi ke tempat acara. Sedangkan baju sama sekali belum digosok dan masih kusut. Mungkin ada yang berkata, kenapa hal begini saja dipermasalahkan? Yang penting ART-nya tidak malas, dia tidak menganggur, dia bekerja dan rajin. Ya, tentu itu benar, tetapi satu hal yang penting adalah dia seharusnya melakukan apa yang diminta oleh bos atau atasannya. Jika bosnya meminta untuk menggosok baju saat itu juga karena penting atau urgent, maka itulah yang seharusnya dilakukan, yaitu menaati apa yang menjadi keinginan atau kehendak bosnya. Baiklah jika itu terjadi sekali atau dua kali. Tetapi jika itu terjadi berulang kali melakukan pekerjaan sekehendak hatinya, apalagi jika disertai dengan alasan ini dan itu, maka tentu bosnya akan mempertimbangkan apakah hendak mempertahankan si ART atau tidak. Tujuan dia bekerja adalah untuk membantu bos atau atasannya menjadi asisten yang baik, bisa dipercaya, taat, dan setia. Pernahkah kita mengalami kondisi sedemikian? Mungkin kita memiliki karyawan atau anak buah atau bawahan yang memang tidak malas, rajin bekerja, ulet, pintar, tetapi seringkali bekerja tidak sesuai apa yang diinginkan oleh kita sebagai atasannya. Tentu kita bisa saja kesal dan ujung-ujungnya jadi mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Kita pastinya tidak mau mempertahankan orang yang demikian.
Jika kita sebagai manusia bisa saja tidak mau memiliki pekerja yang sedemikian, bagaimana dengan Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya? Sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan, kini kita dilayakkan menjadi kawan sekerjanya. Tuhan adalah Tuhan dan kita sebagai hamba-hambanya. Tugas kita adalah hidup mengasihi Tuhan, setut kehendaknya, dan taati segala perintahnya. Sebagaimana tercatat dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hidup menurut kehendak Tuhan memang bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Karena semua kembali lagi, apakah kita mau atau tidak hidup taat kepadanya. Kita semua diberikan kehendak bebas untuk memilih. Mau ikut kehendak Tuhan atau tidak. Tetapi sadarilah bahwa pilihan terbaik untuk jangka panjang bahkan sampai kekekalan nanti adalah dengan melakukan kehendaknya dan sesuai. Karena Yesus sudah mengingatkan kita semua dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Janganlah berhenti pada tahap mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat kita melakukan doa pertobatan. Tetapi bagaimana menjalani kehidupan di dunia itu pun diperhitungkan oleh Tuhan. Dan hanya dengan hidup setut kehendak Tuhan sajalah baru bisa menemukan kehidupan yang sesungguhnya dan sukacita abadi. Tidak hanya di bumi ini saja, tetapi sampai di kehidupan yang kekal. Tema program All by Grace episode ini kali adalah sudahkah melakukan kehendak Tuhan? Kiranya melalui renungan ini, Roh Kudus menolong hati dan pikiran kita untuk dapat memahami kebenarannya, sehingga dimampukan untuk mengenali kehendak Tuhan dan melakukannya dengan tepat, sesuai, sampai tuntas dan selesai. Agar saat kita bertemu dengan Kristus di sorga nanti tidak ada penyesalan karena sudah melakukan kehendaknya dengan baik, dan kita akan menerima upah dan kebahagiaan yang kekal. Sudahkah aku melakukan kehendak Tuhan dalam hal-hal sebagai berikut? Yang pertama, hal yang berkaitan dengan hidup maksimal dalam segala segi. Kita sering mendengar kata maksimal, yang mana berarti sebanyak-banyaknya atau setinggi-tingginya. Jika sebuah mobil diciptakan dengan kecepatan maksimal 180 km per jam, maka itu adalah kapasitas tertingginya. Jika sebuah kapal kargo diciptakan untuk menampung beban sebanyak 60.000 ton, maka jika ia menampung 30.000 ton, berarti ia baru memakai 50% dari kapasitas maksimalnya. Smartphone zaman sekarang semakin lama semakin canggih. Ada yang didesain untuk bisa melakukan berbagai macam hal seperti mendeteksi denyut jantung, menghitung tekanan darah, bahkan termasuk mengedit film pendek. Tapi jika hanya dipakai untuk terima WhatsApp, telepon, SMS, bermain games, bukankah sangat disayangkan karena masih banyak fitur yang belum dimaksimalkan? Artinya kita tidak memaksimalkan handphone kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita mengetahui kehendak Tuhan dan melakukannya dengan sesuai dan maksimal? Bisa saja kita merasa sudah maksimal, tapi menurut pengertian kita. Atau kita tidak mau maksimal karena takut kehabisan waktu untuk bersenang-senang dalam hidup ini. Karena kalau mau maksimal itu membutuhkan pengorbanan baik waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Karena itu banyak hal kita jadikan alasan untuk tidak maksimal dan memaksa Tuhan untuk menerima karakter kita yang semau gue. Kita maunya santai, nyaman, dan tidak rela kenyamanan kita terganggu. Mungkin kita berkata kepada Tuhan, bukannya tidak mau maksimal, tetapi tidak mampu maksimal. Sangat ironi sekali.
Bila semua alasan yang kita kemukakan hanya berdasarkan tolak ukur ego kita dan menjadikannya prioritas utama. Ada beberapa tipe manusia dalam menjalani hidup ini. Ada yang berpikir bahwa hidup itu harusnya santai saja. Jangan melakukan terlalu banyak hal, nanti tidak menikmati hidup dan ujung-ujungnya tersiksa dan menderita. Jalani saja hidup sebagaimana yang diinginkan, santai saja, senang-senang saja, lakukan apa yang disukai. Jangan mau kenyamanan diganggu dan terganggu. Haruslah pikirkan diri sendiri dan keluarga. Toh hidup hanya satu kali saja kan? Nanti saja kalau ada waktu lebih baru untuk Tuhan. Atau menjelang pensiunan baru atur waktu lagi. Umumnya orang akan berpikir seperti itu. Apakah kita juga berpikir demikian? Padahal dengan bertambahnya usia, banyak hal menjadi tidak leluasa dan terbatas. Banyak kesempatan berlalu untuk bisa maksimal. Sebaliknya haruslah disadari justru hidup ini hanya satu kali dan singkat. Maka dari itu, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan yang menginginkan kita melakukan segala perintahnya bagi kerajaan sorga, antara lain menangkan jiwa-jiwa dan memuliakan nama Tuhan. Masalahnya adalah sering kita mengetahui kehendak Tuhan bagi hidup kita. Tapi soal taat dan maksimal itu yang sulit dipraktekkan. Tidak heran dalam kenyataan banyak orang peka tapi menunda ketaatan yang sama saja dengan tidak taat. Alasan yang sering kita dengar adalah situasi dan kondisi mereka menyebabkan mereka tidak bisa taat dan tidak bisa maksimal. Padahal bila kita mau taat dan maksimal, segala sesuatu bisa diatur. Jadi bukan soal bisa atau tidak, melainkan mau atau tidak. Semuanya kembali kepada pilihan. Jika memilih taat dan maksimal, pasti Anda akan lakukan dengan maksimal, sehingga berhasil dengan maksimal juga. Hidup menjadi berarti, bernilai, berdampak, dan menjadi berkat. Jangan sampai kita mengikuti jejak banyak orang yang saat menjelang ajal mereka menyesal karena banyak kesempatan diabaikan dan membiarkannya berlalu begitu saja. Seorang pelayan Tuhan yang merasa dirinya belum maksimal dalam melakukan kehendak Tuhan. Ia ingin melipat gandakan waktu dan pelayanannya dalam waktu yang singkat dengan maksimal. Namun sayangnya beliau tidak ada kesempatan ekstra lagi untuk bisa maksimal. Kadang-kala kita melihat banyak orang mau maksimal tapi tidak memiliki kesempatan. Tapi tidak sedikit orang yang memiliki kesempatan malah hidup dalam kenyamanan, santai, melupakan panggilan Tuhan atas hidup mereka. Jangan berpikir kita sudah maksimal sehingga membuat kita berhenti dan tidak lagi memperbesar kapasitas yang ada pada kita. Bisa saja di mata Tuhan kita baru kepakai kapasitas 50%. Artinya kita masih belum memaksimalkan kapasitas yang Tuhan berikan. Ada baiknya kita senantiasa koreksi diri, jangan sampai kita masuk golongan yang malas dan maunya nyaman, tidak mau bayar harga. Apalagi berkorban waktu dan uang untuk jiwa-jiwa dimenangkan lebih dan nama Tuhan dipermuliakan. Adalah bijak untuk kita ingat bahwa setiap manusia dilahirkan dengan berbagai macam potensi. Sebagaimana buah-buahan memiliki biji yang jika ditanam akan menghasilkan lagi pohon-pohon buah sejenisnya. Dengan lahirnya seorang manusia, maka lahirlah juga begitu banyak potensi yang tentu harus direalisasikan dan tidak boleh dibiarkan atau diabaikan begitu saja. Hidup yang seharusnya bisa berarti, bernilai, berdampak, memberikan sumbangsi bagi orang-orang sekitar. Tetapi karena tidak dimaksimalkan dengan baik, maka ada banyak hal yang seharusnya bisa terjadi menjadi tidak terjadi. Kalau kita flashback kembali kehidupan kita, bukankah banyak waktu terbuang sia-sia? Lebih baik kita pakai waktu dengan maksimal untuk hal yang lebih berarti dan bernilai lebih lagi
maksimal bagi Tuhan. Ingatlah, manusia diciptakan secara unik. Tidak ada yang sama persis. Hanya diri Anda yang bisa menjalankan hidup Anda. Saya ataupun orang lain tidak bisa melakukannya. Hanya diri Anda yang bisa melakukan tugas unik dan spesial yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi Anda. Hanya diri Anda yang bisa meninggalkan jejak atau warisan Anda saat sudah tiada. Begitu juga dengan saya dan semua orang yang ada di muka bumi ini. Tuhan mempercayakan kepada kita tugas dan pekerjaan masing-masing yang berbeda satu sama yang lainnya. Pada akhirnya Dia akan meminta pertanggungjawaban kita terkait apa yang sudah dititipkan kepada kita. Ada juga orang yang berkata bahwa hidup itu harus dimaksimalkan. Karena hidup hanya satu kali, tetapi dimaksimalkan dalam konteks apa? Mirisnya mereka maksimal untuk melakukan hal-hal yang disukai tanpa berpikir apakah membawa dampak baik atau buruk bagi diri maupun orang lain. Apakah mempermuliakan nama Tuhan atau tidak? Mereka maksimal untuk mengejar ambisi dan keinginan pribadi yang penuh dengan keegoisan. Banyak orang berusaha maksimal dalam hal yang salah dan negatif, tetapi sangat disayangkan mereka tidak menyadarinya. Saat mereka sadar, habis sudah di usia sepuh dan waktu tidak bisa diputar kembali. Menyesal, tapi terlambat sudah karena kesempatan sudah berlalu dan waktu pun sudah tak tersedia lagi. Ada seorang kakek tua, entah bagaimana ceritanya dia sampai bisa ikut acara retret gereja untuk anak muda. Saat ada panggilan dari mimbar untuk siapa yang bersedia diutus untuk jadi hamba Tuhan, tanpa disangka ia maju ke depan memenuhi panggilan untuk misi penginjilan tersebut. Ternyata baru diketahui dari ceritanya, di masa mudanya ia ingin maksimal bagi Tuhan. Tetapi situasi kondisi tak diatasinya dengan baik sehingga menunda segalanya yang baik bagi Tuhan, dan di masa tua ini ia ingin mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Namun usia dan fisik tidaklah memungkinkannya lagi. Sebelum kita mengenal Kristus, kita dikuasai oleh dosa dan menjadi orang-orang yang meraba dalam gelap. Kita tidak mengerti kemana tujuan hidup atau bagaimana mencapai tujuan itu. Kita tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kita lakukan saja hal yang dipikir benar menurut pengertian yang masih di dalam kegelapan. Kita maksimal mengejar apa yang seharusnya tidak kita kejar. Lalu setelah mendapatkannya, kebahagiaan dan kepuasan tidak kunjung diperoleh. Semua seperti usaha menjaring angin. Kita mencari lagi pengejaran yang lain hanya untuk mendapati semua berakhir sama saja. Sama tidak memuaskan, sama tidak membahagiakan. Namun ketika kita menerima tawaran Yesus Kristus, menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mata kita melihat jelas layaknya selaput yang selama ini menghalangi diangkat. Kita jadi mengerti bahwa selama ini kita mengejar hal yang salah. Selama ini kita maksimal untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mendatangkan manfaat untuk jangka panjang. Apalagi manfaat kekal. Dengan mata, hati, dan pikiran yang diterangi Kristus, kini kita bisa melihat bahwa hidup kita memiliki tujuan. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan, yang ditebus dengan darah yang mahal, lunas dibayar, sudah seharusnya dimaksimalkan untuk kemuliaannya. Apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki, apa yang Tuhan minta dari kita, berikanlah itu. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan dengan setengah hati, tetapi dengan sungguh-sungguh seperti yang dinasihatkan Paulus dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan,
bukan untuk manusia. Tuhan ingin kita bisa maksimal dalam segala hal yang dipercayakan dan bisa membawa dampak yang luar biasa. Banyak hal kecil atau hal besar, sedikit atau banyak, apapun itu, seberapapun itu, kita harus memaksimalkannya sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Selama masih ada kesempatan, karena akan tiba harinya di mana kesempatan berlalu, baik karena memang momen untuk melakukannya sudah lewat atau hidup kita telah berakhir di dunia ini. Oleh sebab itu, sadarilah bahwa kesempatan untuk maksimal bagi Tuhan adalah selama kita masih hidup di dunia ini. Hidup ini singkat, waktu pun singkat. Tanpa terasa puluhan tahun sudah lewat. Dan kita yang di usia senja masih Tuhan izinkan kita hidup. Bersyukurlah. Oleh karena itu, hiduplah dengan berarti, bernilai, berdampak maksimal, menjadi berkat maksimal juga. Jadi, renungkanlah apa yang dipercayakan kepada kita saat ini. Apa yang ada di tangan kita. Pandanglah sekeliling kita. Orang-orang yang Tuhan tempatkan, yang mana Tuhan mau kita menjadi berkat bagi mereka. Berbagi Injil, berbagi kasih, kesaksian, dan masih banyak lagi. Mungkin kita merasa tak berdaya, terlalu banyak yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan. Apakah aku sanggup untuk membawa perbedaan? Aku memiliki keterbatasan ini dan itu, situasiku belum memungkinkan. Aku terhalang dan lain sebagainya. Untuk bisa maksimal dalam segala hal, maka kita harus mengambil langkah untuk memulainya. Lihatlah apa yang paling dekat di sekitar kita. Apa yang bisa kita perbuat. Satu langkah kecil saja jika dilakukan dalam nama Yesus untuk kemuliaan Tuhan dan memberkati sesama, tidak akan ada yang sia-sia. Jika Tuhan izinkan kita melihat hasilnya di dunia ini, bersyukurlah. Semua karena kasih karunia Tuhan. Jika kita tidak melihat hasilnya di dunia ini, maka janganlah putus asa. Karena warisan hidup yang kita tinggalkan untuk generasi selanjutnya juga tidak kalah berharganya. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik untuk Kristus. Perkara kapan atau bagaimana dampaknya terlihat, berikan ruang untuk Tuhan bekerja. Memakai apa yang kita berikan kepadanya untuk memperluas kerajaannya. Tetap lakukan bagian kita sebaik-baiknya. Tuhan yang akan memperhitungkannya. Ingatlah, belum tentu kesempatan untuk maksimal datang kedua kalinya. Itulah sebabnya Yesus memberitahu para muridnya seperti yang tercatat dalam Yohanes pasal 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih siang, di mana kita masih bisa bekerja, mari kita maksimal dalam mengejar perkara rohani, sehingga bisa menjadi dewasa rohani, maksimal menjadi berkat, maksimal dalam berdoa, membaca firman, melakukan firman Tuhan, agar hidup dan pelayanan kita dapat dikuasai firman dan maksimal dalam usaha memenangkan jiwa-jiwa lebih lagi. Pilihlah untuk maksimal dalam segala hal, meskipun situasi dan kondisi sepertinya tidak memungkinkan. Tetapi di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan keluar. Hargailah kasih karunia dan kesempatan yang Tuhan berikan, agar kita dapat maksimal untuk Tuhan lebih lagi dalam segala area. Ingatlah, semua jerih payah kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Karena itu, hiduplah dengan maksimal bagi Tuhan, sekalipun semuanya itu kembali kepada pilihan masing-masing kita. Yesus, kau kebenaran yang
ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang kedua, hidup dalam kesetiaan. Setia dalam segala hal. Kesetiaan adalah sebuah sikap yang begitu dikagumi dan dipuji oleh orang-orang. Kita mungkin pernah membaca berbagai macam kisah tentang kesetiaan yang begitu menginspirasi. Misalkan tentang seorang suami yang setia mendampingi istrinya melewati badai sakit penyakit selama bertahun-tahun, bahkan ada yang belasan tahun, atau tentang seseorang yang berkorban nyawa demi menunjukkan kesetiaan atau loyalitasnya kepada orang lain, karyawan yang setia dengan majikannya, dan masih banyak contoh lain lagi. Kesetiaan yang kita lihat dalam hidup orang lain bisa mengundang decak kagum, bahkan menginspirasi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kita hanya berhenti di tahap mengagumi saja? Langkah apa yang bisa kita ambil saat ini juga untuk mulai hidup dalam kesetiaan di segala hal? Memperkatakan tekad dan komitmen untuk setia memang tampaknya mudah, tetapi tekad dan komitmen tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada tindakan yang nyata. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita memang bisa dipercaya dan dipandang setia, terutama oleh Bapa yang di surga. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap umat percaya yang melayani Dia. Sebagaimana yang tercatat dalam Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kesetiaan adalah sikap yang wajib dimiliki oleh semua anak-anak Tuhan. Tanpa kesetiaan, maka seseorang sulit bertahan di dalam kehendak Tuhan dan sulit untuk bisa setia sampai akhir.
Mungkin dia bisa berjalan mengikuti kehendak dan rencana Tuhan satu masa, dua masa, tetapi saat diperhadapkan dengan situasi yang menggoncangkan, sulit untuk bisa bertahan jika tidak memiliki ketekatan untuk setia. Jika tidak setia mengikuti kehendak dan rencana Tuhan, maka sudah pasti mengikuti kehendak rancangan sendiri yang belum tentu baik dan benar, bisa menyimpang, dan jika tidak berhati-hati malah bisa berakhir salah dan menyesal. Itulah sebabnya kesetiaan sangatlah penting dalam mengiring Tuhan untuk kita bisa hidup berjalan dalam kehendak Tuhan sampai pada kesudahannya. Dengan demikian, barulah kita bisa menerima apa yang telah disediakan Tuhan bagi semua orang yang setia. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Selain itu, penting untuk setia dalam segala hal yang dipercayakan. Bukannya pila-pila, mau setia hanya berkaitan hal yang menguntungkan saja. Mau setia hanya dalam hal atau pekerjaan yang disukai atau dalam hal yang mudah saja. Mau setia kalau tidak merepotkan. Mau setia kalau itu hal-hal yang besar, bukan yang remeh-temeh. Mau setia kalau atasannya diganti orang lain. Mau setia kalau mendapat rekan kerja yang lebih baik. Setia dengan syarat dan lain sebagainya. Banyak orang pila-pila dalam hal setia. Haruslah setia dalam segala hal yang sesuai kehendak Tuhan. Bila kita sebagai majikan atau bos dari sebuah perusahaan, tentu kita menginginkan karyawan yang setia dalam segala hal terhadap perusahaan, bukan cuma setia waktu tertentu saja. Bukan pula setia yang tergantung mood. Bukan demikian kesetiaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kesetiaan dimulai dari sekarang. Sekarang waktunya. Dari apa yang ada di tangan kita. Di situasi yang Tuhan tempatkan. Meskipun kita tidak suka dan tidak cocok, jangan menunggu sampai situasi dan kondisi membaik, pindah pekerjaan, tunggu anak sudah besar, tunggu semua masalah terselesaikan, tunggu diberkati lebih, baru mau setia. Justru kita harus mulai setia bahkan di tengah situasi yang berat dan pelik sekalipun. Karena disinilah ujiannya. Apakah bisa tetap setia dalam segala hal, termasuk dalam segala situasi dan kondisi. Sadar atau tidak sadar, kesetiaan harus teruji oleh waktu dan tempat. Kalau kita bisa lulus dengan baik, akan mudah bagi kita untuk setia sampai akhir. Sebagaimana Tuhan kehendaki kita untuk bisa maksimal dalam apa yang dipercayakan, kita juga perlu setia dalam memaksimalkannya. Tentu saat berjalan dalam kehendak Tuhan, tidak menjamin segala sesuatunya akan menjadi mudah. Tuhan sendiri sudah berfirman bagaimana di dunia ini kita akan menderita penganiayaan. Itu adalah imbas dari dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan dikuasai si jahat. Namun kita tidak perlu takut bagi anak-anak Tuhan. Ujian, masalah, tantangan yang diizinkan Tuhan terjadi tidak akan bisa menghancurkan kita. Tetapi sebagaimana yang disampaikan Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbagai macam masalah dan kesulitan yang terjadi adalah untuk ujian iman dan ujian kesetiaan kita. Sebagaimana yang sudah dikatakan, adalah mudah untuk berkata, aku mau setia,
sebagaimana sepasang suami istri yang sama-sama berjanji di hadapan Tuhan, pendeta dan seluruh jemaat dengan berkata, "Aku bersedia untuk setia mengasihi dan mendampingi pasangan dalam suka dan duka, sakit penyakit, kelimpahan, kekurangan, dan sebagainya. Saat suka, semua tampak oke-oke, baik-baik saja, aman dan tentram. Namun, saat ada situasi dan kondisi yang menggoncang kenyamanan tersebut, mungkin goncangan ekonomi, masalah kesehatan, atau ada pihak ketiga yang berusaha merusak rumah tangga yang sedang dibangun, disinilah janji kesetiaan mereka diuji. Dan jika mereka berhasil melewati ujian tersebut, maka ikatan kasih di antara mereka semakin diperkuat agar bisa lebih tangguh dan kokoh untuk menghadapi masa-masa mendatang yang tidak terjamin akan mudah. Tidak ada bedanya dengan janji setia kita kepada Tuhan. Kesetiaan mengikut Tuhan mencakup segala hal. Tidak hanya hal baik saja, tetapi juga termasuk dalam hal-hal yang kurang baik. Masa-masa ujian, tantangan, kesulitan, atau masalah apapun. Saat pasangan mengecewakan Anda, bersediakah Anda mengampuni? Karena itu adalah perintah dan kehendak Tuhan. Saat ekonomi morat-marit, bersediakah kita untuk tetap setia melakukan bagian kita dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan? Saat kesehatan memburuk dan tidak ada solusinya lagi, apakah masih percaya mujizat Tuhan itu nyata? Saat kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan atau jawaban doa tampaknya tidak kunjung datang, masihkah kita tetap mau setia berdoa dan beribadah? Saat orang yang kita doakan sama ini tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan, masihkah kita mendoakannya dan melakukan apa yang memang menjadi bagian kita? Saat kita mengalami tragedi, masihkah kita tetap percaya bahwa Tuhan tetaplah Tuhan, bahwa Dia baik setia, senantiasa menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita? Di saat kita tetap memilih untuk setia dalam segala situasi dan kondisi, maka iman kita akan semakin diperkuat. Kita akan menjadi pribadi yang lebih kokoh, lebih tangguh, dan dimampukan untuk bisa menghadapi hari-hari ke depan yang memang tidak akan semakin mudah. Karena itu tetaplah setia dalam hubungan kita dengan Tuhan. Melekatlah kepadanya senantiasa. Jangan kendor dalam beribadah, berdoa, dan membaca kebenaran firman. Tetaplah setia dalam hubungan kita dengan sesama. Kasihilah mereka meskipun tidak mudah. Tidak menutup kemungkinan dengan melihat sikap dan kesetiaan kita, mereka dapat dipimpin untuk mengenal Tuhan, bertobat, dan berubah. Tetaplah setia mengasihi Tuhan, melayani, dan melakukan apa yang dipercayakan kepada kita. Berusaha untuk tetap setia dengan mengandalkan kemampuan sendiri tentu tidak akan sanggup. Malah yang ada kita bisa menjadi stres, frustasi, dan akhirnya menyerah begitu saja. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri oleh Tuhan untuk menjalani hidup dalam kesetiaan. Paulus mengungkapkan kepercayaannya akan kesetiaan Tuhan dalam tulisannya di 2 Timotius pasal 1 ayat 12 bagian B. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa untuk memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Karena itu janganlah takut. Teruslah hidup dalam kesetiaan dalam segala hal. Bahkan di saat kita tidak mau sekalipun. Justru di saat kita tidak mau setia, tidak mau bertahan,
rasanya mau menyerah saja. Di situ kita harus semakin bertekad untuk setia. Ingat, bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi oleh Roh Kudus yang ada dalam kita. Tuhan adalah Immanuel yang selalu mendampingi, menyertai, dan bahkan memampukan kita untuk bisa setia sampai akhir. Dengan memilih untuk setia dalam segala hal, kita sudah melakukan kehendak Tuhan, karena Tuhan menghendaki kita semuanya setia kepadanya. Bahkan yang telah lalu mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Lupakan yang telah lalu, mengharap pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Yang ketiga, menjadi bagian dari perencanaan dan kehendak Tuhan dalam segala hal. Sudahkah ku mengerti kalau aku diikut sertakan dalam perencanaan seturut kehendak Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Artinya, aku tidak mau menjadi orang yang cuek, tidak peduli, malas, nyaman, egois, yang hanya fokus kepada diri sendiri dan keluarga saja. Setelah pelayanan di luar kota, seorang hamba Tuhan bersiap untuk pulang kembali ke rumahnya. Saat menstarter mesin mobil, mobilnya tak kunjung menyala. Ketika ia mencoba memperbaikinya, ternyata ada satu bagian dari mesin mobil yang dipotong dan dicuri. Karena itu ia harus mengatur penyewaan mobil, menghubungi asuransi, dan menghubungi seseorang untuk menderek mobilnya ke tempat servis. Rupanya untuk memperbaiki mobil itu membutuhkan waktu yang agak lama, sehingga mobilnya harus ditinggalkan di tempat servis. Lalu ia pun memesan kendaraan taksi online lewat aplikasi. Dan saat duduk di kursi belakang, ia mendapati ada sebuah Alkitab terselip di belakang kursi supir.
Ia bertanya kepada sang supir dan ia pun mulai bercerita bahwa Alkitab itu adalah milik tantenya yang baru saja meninggal. Ia menaruh Alkitab itu untuk bisa mengingat tantenya, tapi ia sendiri belum pernah membacanya. Hamba Tuhan itu menangkap kesempatan yang ada dan mulai membacakan beberapa ayat dari Alkitab tersebut. Setibanya di tempat tujuan, supir taksi itu menyatakan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Diawali dari kejadian di luar prediksi, di luar rencana, dan bisa jadi mengacaukan jadwal. Rupanya ada maksud Tuhan di balik semuanya itu, yaitu untuk menuntun supir taksi percaya kepada Yesus Kristus. Hamba Tuhan itu bersedia dipakai Tuhan sebagai alatnya, walaupun dalam kondisi sedang bermasalah dengan mobilnya, tetapi ia tidak menjadi kesal, mengasihani diri, atau menolak untuk mengobrol di dalam taksi. Sebaliknya ia menangkap momen yang ada dan kesempatan untuk memberitakan Injil kepada supir taksi tersebut. Dalam hati setiap orang pasti ada kerinduan untuk memiliki suatu kehidupan yang berarti. Ia sadar dirinya dilahirkan bukan secara kebetulan, apalagi kesalahan, melainkan ada tujuan. Tanpa tujuan hidup, seseorang akan merasa hampa, kosong, tidak berarti, tidak menilai. Ketika menyaksikan video inspirasi dari orang-orang yang membawa perbedaan atau dampak bagi dunia, kita cenderung bertanya, apakah aku bisa sedemikian? Apakah hidupku bisa menjadi dampak juga? Jawabannya adalah iya. Ketahuilah semua kita dilahirkan dengan sebuah tujuan dan setut dengan rencana Tuhan yang baik, indah dan sempurna yang telah dipersiapkannya bagi kita. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sadarilah bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap kita secara spesifik dan secara pribadi. Meskipun panggilan Tuhan atas setiap orang adalah unik dan berbeda, namun semua kita memiliki tujuan yang sama, yaitu agar hidup kita dapat menjadi serupa dengan Yesus Kristus dan juga menjadi berkat bagi hidup banyak orang lain. Tuhan ingin agar kita menjadi wakil-wakilnya di dunia ini yang dapat mencerminkan seperti apa hidup dalam kerajaan surga dan menjadi perpanjangan tangannya bagi mereka yang membutuhkan. Dengan hidup berdasarkan tujuan ini, maka kita bisa memiliki sebuah kehidupan yang berarti dan bernilai serta berdampak. Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk sekedar duduk diam di bumi, menunggu sampai kedatangannya untuk menjemput kita kembali ke surga. Tidak demikian. Rencananya bagi kita jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih mulia. Kita diberi kesempatan untuk terlibat, diikut sertakan dalam rencana besar Tuhan. Karena itu ada bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab Anda dan saya untuk kita tunaikan. Bersyukurlah atas kasih karunia-Nya sehingga kita diberi kesempatan untuk menjadi kawan sekerja di ladangnya. Tidakkah ini merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa? Bisa bekerja bersama dengan Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Karena itu marilah kita bekerja, hidup maksimal, mulai dengan perhatikan orang-orang di sekitar kita. Tidak lagi menjadi pribadi yang cuek, malas, tidak peduli, dan hanya fokus kepada kesenangan diri sendiri dan keluarga semata. Adakah di antara mereka yang membutuhkan uluran tangan kita? Apakah yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan bagi mereka? Lakukanlah, taatilah, jadilah berkat. Ingat, hidup kita bukan milik kita lagi. Dulu mungkin demikian karena tidak mengerti. Dulu kita hidup sesuka-suka kita.
Apa yang kita suka itu kita lakukan, tanpa perhatikan atau pedulikan orang lain yang terkena dampak. Namun, saat Tuhan Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita, maka kita adalah hamba yang hidup baginya dan menuruti kehendaknya, sebagaimana disampaikan Paulus dalam Roma pasal 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bila kita hidup mengikuti prinsip demikian, kita akan bersedia ambil bagian dalam apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam segala hal. Ingatlah, rencana dan kehendak Tuhan bagi kita adalah jauh lebih besar daripada hanya sekadar memuaskan hasrat dan keinginan diri kita. Rencana dan kehendaknya pasti memiliki tujuan yang jauh lebih tinggi, lebih besar, lebih indah, dan dampaknya bisa jauh melampaui usia kita di dunia ini. Mungkin kita tidak mengerti mengapa Tuhan menempatkan kita di keluarga demikian, posisi, tempat kerja, sekolah, atau lingkungan di mana kita berada saat ini. Ada yang merasa terganggu, merasa terbebani, merasa tidak bahagia, merasa bingung, tidak jelas, dan lain sebagainya. Tetapi jika tempat kita sekarang berada adalah benar-benar tempat yang Tuhan ingin kita berada, maka kita sebenarnya sedang berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingatlah, kehendak Tuhan pasti akan membawa kita semakin naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan itu tentu dibutuhkan usaha atau pengorbanan yang tidak sedikit. Namun, janganlah kita menjadi takut atau enggan untuk melanjutkannya. Bukankah akan lebih baik jika hidup kita berada dalam rencana Tuhan yang lebih mengerti segala sesuatu dari awal hingga akhir daripada hidup kita di atas jalan yang kita tentukan sendiri. Ingat baik-baik, ikuti kehendak dan rencana Tuhan itu sepertinya sangat susah bagi kita. Tetapi di luar kehendak Tuhan akan membuat kita lebih susah dan menderita lebih-lebih lagi. Memang Tuhan tidak menjamin segalanya akan lancar-lancar layaknya jalan bebas hambatan. Injil sudah mengingatkan kita bahwa jalan menuju kehidupan itu adalah jalan yang sempit, di mana tidak semua orang mau melewatinya. Seringkali rencana Tuhan itu bertolak belakang, jauh berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Akan tetapi ini tidak berarti kita tidak boleh mempunyai planning atau rencana. Ya, tentu kita harus melakukan bagian kita. Kita boleh membuat rencana, tetapi jangan lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Dan jangan menempatkan Tuhan sekadar untuk pengawas atau bagian ACC, tanda tangan persetujuan saja. Jika memang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bagaimana sikap kita selanjutnya? Apakah kita marah dan kecewa saat Tuhan menghapus satu persatu rencana yang sudah kita persiapkan dan kita pikirkan dan bangun sedemikian rupa? Saat rencana Tuhan menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin di luar pengertian, tidak sejalan dengan yang kita inginkan, pilihan kembali ada di tangan kita. Apakah kita mau memberontak, tidak terima, marah, atau kita memilih untuk percaya dan berserah? Bukannya dengan terpaksa, tapi dengan sikap hati tulus, percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah salah. Ambillah contoh Yusuf yang kisah lengkapnya tercatat dalam kitab Kejadian mulai dari pasal 37 sampai dengan pasal 50. Rencana Tuhan atas hidup Yusuf, bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang dihormati, sungguh tergenapi. Tapi bukannya tanpa perjuangan dan pengorbanan. Tapi dia juga memiliki pilihan di puncak kejayaannya. Apakah dia mau memakai posisi yang diberikan Tuhan kepadanya untuk berbuat jahat
kepada saudaranya untuk mengampuni dan berbuat baik kepada mereka. Inilah jawaban Yusuf yang tercatat dalam Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai dengan 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf mengerti bahwa bagian dari rencana Tuhan atas hidupnya adalah supaya dia juga bisa menjadi berkat bagi hidup banyak orang lain. Tidak hanya bagi saudara-saudaranya, tapi juga bagi banyak orang, bahkan banyak bangsa. Hidupnya dipakai Tuhan jauh melebihi pengertiannya. Bagaimana dengan kita? Mungkin saat ini kita masih belum jelas kemana Tuhan akan membawa kita. Semua tampaknya begitu kabur, membingungkan, dan rasanya berkecamuk karena tidak ada kepastian. Tetapi janganlah kita menunggu sampai semuanya jelas baru kita mau taat. Langkah terdekat apa yang kita bisa lakukan hari ini, siapa dan apa yang Tuhan percayakan kepadamu saat ini, taburlah yang baik dan lakukanlah dengan setia. Soal hasilnya itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah menabur. Tetaplah berjalan di dalam kehendaknya dan rencananya. Maka kita pun akan melihat bagaimana apa yang kita miliki, walaupun di mata dunia sedikit, dapat dipakainya untuk menjadi berkat bagi orang lain melampaui semua yang kita pikirkan. Sebagaimana Yesus memakai bekal seorang anak berisi 5 roti dan 2 ikan untuk menjadi berkat bagi 5.000 orang laki-laki, Tuhan juga akan memakai 5 roti dan 2 ikan milik kita untuk memuliakannya dan untuk memberkati sesama. Dengan demikian, kita tidak lagi menjadi pribadi yang cuek, egois, dan tidak peduli, tetapi menjadi seseorang yang mengerti untuk menjadi berkat dalam segala hal. Semuanya tentu tidak terjadi dalam sekejap. Ada kalanya kita merasa bergumul antara mau jadi berkat atau tidak, antara mengikuti kehendak sendiri atau kehendak Tuhan. Tetapi saat kita mengingat kembali apa tujuan hidup kita, maka kita akan bisa memilih untuk tetap setia dan taat. Seiring berjalannya waktu, karakter mengasihi pun akan terbentuk. Prosesnya terus berlanjut selama kita masih ada di dunia ini. Tetapi semakin hari kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jangan menyerah. Serahkan hidupmu, percaya kepadanya, dan dia akan memberi pimpinan yang terbaik dengan pimpinannya maupun pimpinan daripada Roh Kudus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat,
Dari apa yang dibahas dan dipelajari, kiranya menjadi berkat bagi hidup rohani kita sekalian. Dan bisa mengerti pentingnya melakukan segala hal sesuai kehendak Tuhan. Dengan demikian kita semua dapat memahami dengan baik, sehingga dapat menyadari keadaan kita yang sebenarnya. Dan mengerti bagaimana mengadakan terobosan berubah sehingga bisa dipulihkan. Hidup bisa jadi maksimal, setia melayani sesuai dalam rencana Tuhan, dan tetap setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Mari bersama ingat kembali, sudahkah aku melakukan kehendak Tuhan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hal yang berkaitan dengan hidup maksimal dalam segala segi. Yang kedua, hidup dalam kesetiaan, setia dalam segala hal. Yang ketiga, menjadi bagian dari segala perencanaan kehendak Tuhan dalam segala hal. Sekali lagi, pastikan Anda hidup maksimal, setia, dan masuk dalam rencana Tuhan. Dengan demikian pasti Anda tidak akan menyesal di penghujung hidup ini. Karena Anda sudah melakukan kehendak Tuhan dalam segala hal. Anda pasti bisa mengiring Tuhan setia sampai akhir. Berbahagialah jalani hidup ini bersama Tuhan yang senantiasa Immanuel. Dengan demikian hidup kita akan semakin berarti, bernilai, berbobot, berdampak, dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. All by grace. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kami diberi kesempatan dan kehidupan. Kami boleh ada sebagaimana kami saat ini untuk mengikuti acara program All by Grace. Kami mau Tuhan menyadari bahwa hidup ini singkat, waktu pun singkat, dan waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Seberapa waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau mengerti setelah kami mendengar apa yang barusan disampaikan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mengerti bagaimana melakukan segala kehendak-Mu dengan baik dan sesuai. Dan kami mau mengerti bagaimana maksimalkan waktu, kesempatan dalam segala hal untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan untuk jiwa-jiwa dimenangkan lebih. Dan bukan saja itu Tuhan, kami mau mengerti bagaimana untuk kami bisa setia dengan apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Kami mau melakukannya semua. Kami mau setia sampai pada akhirnya mengiring Tuhan. Dan kami boleh tetap masuk dalam rencana sesuai kehendak Tuhan, dan hidup kami boleh kami akhiri dengan bahagia karena kami sudah melakukan semuanya sesuai apa yang Tuhan inginkan. Tolong kami Tuhan, karena hari-hari yang kami lalui tidak mudah. Banyak kali begitu banyak tantangan, masalah, pergumulan yang harus kami hadapi, dan banyak kali itu akhirnya menjadi penghambat, penghalang untuk kami jadikan alasan untuk maksimal setia dan ikuti kehendak-Mu. Berkasih karunia Tuhan, kami mau ambil tekad saat ini dan komitmen, dan kami mau maksimal, dan kami mau hargai waktu dan kesempatan yang Engkau berikan. Kami mau hidup berarti, bernilai, berdampak, berbobot, menjadi berkat, dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun Engkau tempatkan kami, di situ kami akan ikuti kehendak dan rencana-Mu. Di situ kami akan cari tahu apa kehendak-Mu, dan di situ kami akan lakukan. Di situ kami akan menjadi berkat, dan kami mau bersyukur dengan situasi kondisi yang ada dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami akan semakin melekat kepadamu, semakin menerima kekuatan, dan kami percaya Engkau Tuhan yang Immanuel senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pemirsa All by Grace. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi tantangan untuk sulit bisa melakukan semua kehendak Tuhan dengan baik, semuanya itu bisa diatasi, semuanya bisa ada solusi dan jalan keluar, sehingga semuanya bisa
menjalani satu kehidupan maksimal yang setia dan sesuai rencana Tuhan, dan tidak akan jalani hidup ini dengan sia-sia, berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan akan kami ingat dengan baik dan akan kami lakukan dengan baik semua apa yang sudah kami dengar sehingga berhasil dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini saya mau berdoa untuk Anda yang berkata seperti ini. Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Aku tidak mau menyerah. Aku selama ini sudah menyerah dengan segala situasi kondisi yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, dengan begitu banyak masalah silih berganti dan juga sakit penyakit yang belum sembuh-sembuh sampai saat ini. Ya, dengar baik-baik. Jangan tidak memiliki pengharapan. Selama Anda masih memiliki pengharapan kepada Tuhan yang dapat menolong, memberi solusi, memberi jalan keluar, dan bisa menyembuhkanmu dan bisa membuka jalan yang mana dikatakan semua jalan sudah tertutup, dan engkau akan melihat jalan yang daripada Tuhan karena engkau percaya kepadanya, engkau beriman kepadanya, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk segala masalah, tantangan yang engkau hadapi. Jangan pernah menyerah. Dan kita akan berdoa saat ini untuk apapun masalah, situasi, kondisimu, dan sakit penyakitmu. Dan kita percaya Tuhan pasti mau menolong dan semuanya bisa Tuhan bereskan sempurna dan segera. Mari kita berdoa kembali. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Kau tahu kami sudah mau menyerah. Kami tidak sanggup lagi terus menjalani kehidupan ini yang mengiring Engkau Tuhan. Rasanya puluhan tahun. Rasanya kehidupan ini tidak berarti, tidak bernilai. Karena situasi kondisi yang terus menghimpit kehidupan kami silih berganti, tak kunjung selesai. Tapi kami mau serahkan sekali lagi Tuhan, karena kami memang harus memiliki pengharapan, beriman, percaya kepadamu. Apapun tantangan kami, apapun situasi kami, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami dan sekeluarga kami, apapun masalah daripada perekonomian, daripada semua pekerjaan, pelayanan, sakit, penyakit, dan keluarga, rumah tangga, semuanya Tuhan, Engkau lihat, matamu tertuju kepada kami. Dan saat ini semuanya kami mau serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua tantangan, pergumulan, masalah di dalam kehidupan kami, di dalam perekonomian kami maupun hutang piutang, semua terlunaskan oleh Yesus Kristus. Semua masalah di pekerjaan, di pelayanan, semua masalah di keluarga, rumah tangga, maupun dalam bisnis, usaha apapun itu namanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua janjian yang tertutup sepertinya tidak ada jalan keluar saat ini. Dengan kuasa nama Yesus, Tuhan, Kau buka jalan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua jalan-jalan terbuka. Jalan-jalan itu ada yang daripadamu, yang bisa membawa berkat, yang bisa membawa kesuksesan buat semua pemirsa All by Grace, dan juga semua yang sedang sakit, baik sakit dari yang sudah lama, yang tahunan, ataupun yang baru sakit saat ini, saat mereka tumpang tangan atas sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga sakit penyakit Engkau sembuhkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena memang Engkau Tuhan penyembuh di dalam segala kesehatan kami. Engkau adalah Tuhan penyembuh, Engkau adalah Tuhan penolong, dan kami pasti sembuh karena firman-Mu berkata, oleh bulu Yesus di atas kayu salib kami sudah disembuhkan. Oleh tumpang tangan bagi kami yang percaya, dan juga sakit penyakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami terima semua pertolongan dan jawaban doa yang daripada-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri acara All by Grace saat ini, dan kami mau serahkan semua program All by Grace, episode yang sudah ada, yang sedang akan dibuat
kemudian hari, kesemuanya Engkau ambil alih sehingga sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi semua pemirsa All by Grace yang belum kenal Engkau, boleh kenal Engkau lebih lagi, yang punya masalah boleh dipulihkan dan mereka boleh bersedia share link ABG ini sehingga sanak famili, saudara, keluarga dan teman yang mereka kenal dimanapun boleh juga ikut dipulihkan dan ikut diberkati melalui program All by Grace ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami tahu Engkau dengan kasih dan kuasa-Mu akan senantiasa menyertai kehidupan kami dan Engkau akan memberkati kami semua pemirsa All by Grace dengan tubuh, jiwa, roh sehat sehingga kami diberkati dengan kesehatan yang maksimal untuk bisa akhirnya melakukan kehendak-Mu yang maksimal. Dan kami bersyukur sama ini Tuhan, Kau sudah berikan apa yang terbaik bagi kami. Dan kami juga mau berusaha Tuhan untuk kembalikan, berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan dengan mengasihi-Mu lebih, melayani-Mu lebih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkati kami semua pemirsa All by Grace. Dan kami akan diberkati Tuhan sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali. Kami boleh tetap kedapatan setia dan apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami boleh berhasil. Kami boleh diberkati kehidupan kami, keluarga kami, semua apapun usaha pekerjaan, semua Tuhan yang punya anak dan cucu semuanya boleh diberkati dan membuat hidup kami tidak akan pernah sama lagi karena kasih karunia anugerah kemurahan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Dari saat ini sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali dan kami boleh tetap setia sampai akhir mengiring Engkau dan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami akhiri acara program All by Grace. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah program acara All by Grace saat ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Jangan lupa share link ABG buat sanak famili, keluarga, dan teman yang Anda kasihi sehingga mereka pun juga bisa dipulihkan dengan membawa pemulihan bagi orang lain. Segala kemuliaan bagi Tuhan Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik tubuh, jiwa, dan roh sehat senantiasa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Ku melupakan apa yang